Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pertama kali hadir di Madinatul Munawwarah, banyak para sahabat menginginkan menawarkan tempat singgah untuk beliau, karena memang beliau belum punya tempat singgah walaupun sudah disiapkan oleh para sahabat-sahabat Ansor. Tapi kemudian beliau Rasulullah SAW menyampaikan, terserah untukku, terserah tumpanganku, dia berhenti di mana maka aku akan tinggal di tempat itu. Tapi di sisi lain beliau Rasulullah SAW juga berusaha berdoa, dan di antara doa yang masyhur adalah bahwa beliau Rasulullah SAW berdoa, Allahumma anzilni munzalam mubarakah. Ya Allah, dimanapun engkau tempatkan, dimanapun engkau transitkan, engkau parkirkan kendaraanku ini, semoga kendaraanku ini benar-benar, ya kalau kendaraan tempatku ini benar-benar barokah. Itu yang pertama. Yang kedua, doanya Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan di surat Maryam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang barokah dimanapun, dalam kondisi apapun, seperti apapun pun, tempuh di kemauan dimanapun. Hanya satu permintaannya Nabi Isa, semoga keberadaannya menjadi sesuatu yang memberi pengubah yang barokah untuk yang lain. Dan sekian banyak Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bahwa doa-doa yang beliau sampaikan, diajarkan kepada kita adalah kaitannya dengan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Rajab wis rampung, sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Walaupun ini hadisnya masih dipermasalahkan, tapi kalau dari sisi makna tidak mengapa kita berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya ya barokah lagi, agar di bulan Rajab, di bulan Ramadan itu kita mendapatkan keberkahannya. Kita ngapunten ini sampai jam berapa? Sampai jam 2. Ngoten nggih. 1 jam. Karena ada satu hak yang belum tertunaikan tadi. Hak Qailulah. Ya, berarti setengah 3 cukup lah untuk Qailulah. Ini juga dalam rangka Qailulah itu urusannya dengan keberkahan waktu juga, keberkahan kesehatan dan semuanya. Beda mereka yang Qailulah dan yang tidak. Ujung-ujungnya adalah urusannya bahwa ketika kita menunaikan satu sunnah Rasulullah SAW yang namanya Qailulah tadi, dalam rangka untuk ngikut derek apa yang beliau sunnahkan. Nah, pada intinya ketika kita ikut sunnah Rasulullah SAW, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan lagi. Contoh misalnya doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, barakallahu laka wa baraka alaika. Itu juga doa untuk teman itu pun juga yang diminta adalah doa keberkahan. Kemudian ketika kita makan, Allahumma barik, gini loh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa
Itu juga harapannya bahwa yang kita makan menjadi berkah. Belum lagi misalnya ketika ada satu dari keluarga kita punya keluarga baru lahiran, maka doanya pun sama, yaitu keberkahan. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakar ila akhirih, tentang keberkahan. Sekian banyak Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa yang beliau minta tidak lain juga bukan dari setiap perjalanan beliau, dan apa yang beliau inginkan adalah keberkahan. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu adalah ketika urusannya dengan misalnya umur, maka umur yang barokah itu dia akan senantiasa digunakan, dimanfaatkan untuk dalam rangka fisabilillah. Keberkahan urusan misalnya keluarga, kita seorang bapak si barokah itu ya, keberadaannya di tengah-tengah keluarga itu akan ditunggu oleh keluarga yang ada. Seorang ibu pun seperti itu, seorang anak pun seperti itu. Ketika berada di misalnya masyarakat, orang yang punya keberkahan atau keberadaannya di tengah-tengah masyarakat itu barokah, ya keberadaannya bukan wujuduhu ka'adami, tapi keberadaan itu akan menjadikan kerinduan untuk masyarakat yang ditempati. Barokah misalnya anak-anak ini cilik-cilik mulai ngantuk, ya ora salah wong wayah. Kita wong sepuh kan nganut tok aja apa jeneng isin tok. Beliau cah-cah cilik ini strategi isin cara urusan ngantuk ya ngantuk ya. Ya ora salah. Apa meneh? Yesus ora dilanjut. Penting ora ramen, tapi udah bagus ini. Apa krono ngantuk ini kok dadi ora ramen. Jadi kan pilihannya loro, nek pengen anten berarti ya ngantuk, nek pengen orang ngantuk berarti ya rame. Itulah anak-anak. Maka ketika ada ustaz-ustaz yang bersamai beliau-beliau, anak-anak ini, masya Allah istimewa. Ini kayaknya kita sekilas saja hanya beberapa saat bersamai anak-anak yang seumuran dengan ya anak-anak ini. Padahal 24 jam berada di tempat ini, kemudian satu-satu mengelola mereka, membersamai mereka. Kira-kira ini sekolah A, B, C, D. Kita yang punya anak 2, 3, 4, 5, berapa seterusnya. Antara anak 1, 2, dan itu semuanya kan berbeda-beda. Kelakuannya, ciri khas ini kan beda-beda. Ya mau biasanya nek 10 ke bawah itu masih hal-hal yang menyenangkan lah. Jadi seumpama ada hal-hal yang menurut kita kurang pas, kurang apa itu bisa dimaklumi. Tapi nek umur 10 munggah itu akeh ngelus jodoh nih, ya Allah anakku. Ketika kita ingat dengan ya Allah anakku, ampun lali, jangan lupa dilanjutkan dengan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang kita temukan kaitannya dengan anak ini adalah sesuatu yang nganyelke atau menyenengke, akan lebih ahsan, khususnya ketika hal-hal yang membuat kita untuk kemudian anak-anak itu kita doakan yang baik-baik saja. Kembali kepada urusan barokah tadi, ya ketuk banter. Nah, padahal yang sengaja jenengan kira apa Bu, semua pengen sare-sare ngeten, pamane sing pun oleh senden-senden halal wis apa-apa. Bapak-bapak nggih monggo, tapi anak-anak ya sudah begitu saja. Tapi kalau anak-anak nggak usah dibahas, dia nggak dapat senderan pun bisa tidur. Dan nanti kalau bakat itu terasah itu, insya Allah gede ini tanpa sandaran pun juga dia bisa tidur. Kaya kula niki salah satunya. Jadi kadang-kadang turu ngadeg itu iso. Tapi nggih ra suwe, geblak terus tangi. Nggih. Bapak Ibu sekalian, para asatidz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik semuanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Setelah kita bahas tahu bahwa sekian banyak contoh-contoh atau doa-doa Rasulullah SAW, urusannya adalah urusan barokah dan barokah, maka saya ingin memulai bab barokah itu daripada asbab, beberapa sebab hilangnya keberkahan dari rumah kita. Memang judul besarnya adalah dari rumah kita, tapi itu juga bisa ditafsirkan atau dimanai dari lembaga kita, dari pondok kita, dari diri kita dan semuanya. Paling tidak yang beliau sebutkan itu ada 4 asbabu naz'il barakati minal bait, sebab-sebab diantara hilangnya barokah itu dari rumah kita.
Yang pertama adalah langsung urusannya bab nggak ngerti ya. Kenapa beliau meletakkan poin pertama ini atau hal pertama ini di poin pertamanya, padahal urusannya urusan makan. Nah, setiap ulama punya firasat, punya basyirah, sehingga ketika dia poin satu kenapa, pertimbangannya apa dan semuanya, masuk satu contoh misalnya saya pernah cerita ke Ustaz Rijal Harbi. Nggak tahu beliau masih ingat atau enggak, atau mungkin saya yang salah cerita warung beliau tapi saya tak sebut nama beliau. Cuman saya pernah bercerita tuh begini, saya mendapatkan dari namanya Syekh Hisham dalam satu dan beberapa kitab nahwu itu ulama atau mu'alifnya itu selalu mencontohkan amthilah atau contoh-contoh kalimat itu dengan zaitun tok. Misalnya koma zaitun, saroko zaitun, kemudian marartu bi zaitin, zait tok. Padahal di buku-buku yang lain, di kitab-kitab yang masya Allah jeneng-jeneng apa itu untuk kemudian jadikan contoh. Tapi di kitab-kitab itu kita bisa temukan kita di buku kitab Jurumiyah, Imriti ataupun mungkin sampai Alfiyah itu zaitun. Seakan-akan kan kaya kurang gawean, kaya kurang ilmu, kaya kurang jeneng. Kok ya jeneng-jeneng sing liyane sing rada keren-keren apa-apa gitu. Tapi semuanya zait. Setelah kemudian sekian abad, sekian tahun, sekian abad, beliau Syekh Hisham menyampaikan di antara sebab, di antara hikmah kenapa hanya Zaid saja. Ternyata Zaid ini adalah salah satu nama sahabat dan beliau pernah berada di posisi marfu', berada di posisi mansub, berada di posisi majrur. Marfu' itu adalah kemuliaan, berada di tingkat yang paling mulia sempurna. Ini adalah ketika diangkat, salah satunya lah diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekian banyak kemuliaan yang beliau dapatkan. Ini pernah. Bahkan yang namanya Zaid ini juga masuk, dia menjadi orang biasa itu juga sudah biasa. Dan sesekali dalam riwayat disebutkan beliau ini menjadi orang rendahan, gak dianggap, itu juga pernah. Sehingga ketika dijadikan contoh di dalam amthilah, contoh-contoh nahwu baik jurumiyah ataupun apa semuanya, koma zaitun itu layak saja karena dia Zaid ini pernah mengalami di tiga kondisi tadi. Nah, ada beberapa kitab tuh yang bahkan sampai santrinya, contoh misalnya kalau kami belajar itu dulu, sehingga ketika mendapati kok ora patek ora cepet paham, gak cepet paham, angel apa kabeh. Karena salah satu contoh yang kita berikan itu kurang akhlak. Contoh misalnya, silakan buatlah jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Kemudian kami akan memberikan satu contoh. Misalnya, koma Muhammadun. Kalau koma Muhammadun itu masih mending, tapi kadang-kadang sih akhlaknya enggak, atau mungkin itu contohnya misalnya saroko Muhammadun. Padahal saroko itu maling. Siapa sih maling? Muhammad. Itu hanya contoh iya, tapi sampai kemudian para ulama dulu itu kenapa hanya nyontohkan zaitun, tidak nama yang lain? Salah satunya adalah untuk mendapatkan keberkahan itu tadi. Oke, serumpung. Jadi kan babnya bab. Nah, kenapa beliau meletakkan bab makan itu berada di ranking pertamanya? At-tafarruqu ala ta'am, yang menyebabkan sebab pertama hilangnya keberkahan dari rumah kita, dari lembaga kita, dari kebersamaan kita itu adalah karena dari kita sudah tidak lagi mengindahkan, yaitu urusan makan bareng-bareng, dahare sareng-sareng. Saya mengawali dari keluarga kita misalnya. Bapak ne mangane jam piro, mbok ne jam piro, anake jam piro karo. Sarapan yo ngoten niku, siang nggih ngoten niku,
Malam juga sama. Yang bapaknya dia sudah wis rumong saya wis tak kei duit gue belanja. Kelas belanja. Ibunya pun berkesimpulan sudah cukup wis tak masak selesai. Anaknya pun juga wis keluar itu loh kok habis makan saya kadang-kadang nggak makan. Artinya kebersamaan itu nggak ada. Sementara beliau menyebutkan bahwa hilangnya keberkahan dari satu rumah atau lembaga itu adalah ketika makan bareng-bareng ini sudah tidak ada lagi. Nek zaman cilik kula mbiyen, wah itu sakral banget. Apa meneh keurusan berkat. Berkat apa nek? Nek sak mriki tonjokan. Nek biyen nek tonjokan kok nek konsekuensine berkat itu wis hilang. Jadi ora kudu mikir nyumbang. Nek berkat. Nek tonjokan isih mikir sik undangan iki apa jenenge nampa subang apa ora nampa subang. Ini saya pikir dulu ketika saya kecil itu ora oleh ngotak-atik ini sebelum bapak hadir di wis teko kabeh sak meja rampung wis. Masih ora sepirao tapi itu dimakan bareng. Dan ternyata nasi yang enggak banyak, lauk yang ala kadarnya apa semua itu menjadikan semua anggota keluarga itu menjadi cerah ceria. Gak mikir piye apa kabeh mboten. Wesewen bahkan sampai rebut-rebutan. Saking dene men cukup sampai jadi men itu kadang-kadang ibu itu jadi wasit. Wes gantian adikmu kayak urung. Wes ngene apa kak? Itu kan bukan masalah kemudian waktu itu kehilangan atau kekurangan makan atau apa, tapi salah satu alasannya adalah untuk agar suasana rumah tangga itu menjadi barokah. Nah, ini juga wallahu alam apakah di pondok ini sudah ada acara makan bareng. Kalau dulu saya mondok itu masih satu nampan, kemudian ini sak cukup lah. Kalau cukup 3 orang, kalau cukup 5 orang nampan makan bareng. Ya diwar sing imbang, ojo sing gedhe karo cilik, kalah sing cilik-cilik. Nah, gede-gede terus makan bareng. Ada enggak? Belum ya? Oh, sudah. Syukur sudah begitu aja semuanya. Kalau saya mondok dulu, gak jarno jadi syuting wis viral. Dan dia saking lugune cah cilik niku wis no problem. Diguyu arti apa ora usah. Pokoke wis ngono kuwi. Nggih. Nah, ini makan bareng itu menjadi hal yang terpenting ternyata untuk urusan kebersamaan dan keberkahan rumah tangga kita. Maka berikutnya adalah setelah dari Haitama ini, alhamdulillah kalau sudah berjalan, kalau tiga kali makan itu sudah begitu, tuh alhamdulillah insya Allah keberkahannya akan bertambah. Syukur kalau memang tidak atau belum memungkinkan 3 waktu ya sudah salah satunya saja. Nah ini kemudian kembali kepada keluarga kita. Sekecil apapun keluarga kita 2 orang, 3 orang, kemudian sing mbah-mbah niku ya. Buyut-buyut itu ditinggali anak utuh kok habis wilang kok apa garek balik meneh neng 2 orang. Ya kembalilah ke nostalgia lah ke zaman dulu ketika masih berdua juga kompak kok. Yo ndok siji dadi campur di rubung cah loro napa kabeh. Ya sudah memang seperti itu. Nah, ketika itu tidak ada maka jadwalkan. Ketika waktu itu tidak memungkinkan maka salah satunya mbuh isu mbuh awane mbuh begini. Ya, tapi itu harus dijadwalkan. Nah, dari situlah kemudian kita akan temukan interaksi, ngobrol. Barangkali ibu mungkin ngobrol apa, bapaknya ngobrol apa, anaknya pengen nyampaikan apa, semuanya. Insya Allah ketika ada ganjalan-ganjalan, ada kekurangan, ada masalah apa itu nggak akan lama. Karena kita ada momennya, ada tempatnya, tempat ngobrol. Yang paling enak pun, coba nek jenengan serius ngeten. Bapaknya misalnya, Bu, ini Bu, dilu, pentingnya Bu. Ini kalau info ini, kan serius. Tapi coba kalau di tempat makan, ya memang untuk hal-hal yang serius yang tidak mungkin diketahui oleh anak-anak itu memang perlu privasi tempat yang khusus. Tapi untuk hal-hal yang memang masih mungkin kan orang keluarga itu masih tahu, ya itulah momennya untuk kemudian kita sampaikan. Nah, kemudian dilanjut lagi bahwa di tempat makan, di meja makan itu kita sampaikan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bergilir. Bapaknya dulu mungkin hari ini baca 1 hadis atau 1 ayat atau tahsin. Terus belum makan baca apa satu hadis. Masya Allah. Kemudian nanti siap
sore, otomatis setiap hari kita akan mendapati, khususnya sing niku pasangan-pasangan nom niku, jangan alasan sibuk mas niku jenengan. Wah, ora mungkin kan, ora iso. Kapan aku nang omah iki? Pagi sebelum berangkat ini ngatur ke anak lanjut sana terus ini tuh. Iso ada. Asalkan ada kemauan, insya Allah kita akan Allah akan berikan kesempatan kepada diri kita. Oke, itu baru mungkin dapati 1-2 profil keluarga. Maka ini dijadwalkan ketika Aitama tadi kita tanyakan sudah berlanjut, sudah berjalan, maka kemudian berikutnya adalah keluarga kita, keluarga besar ini. Gitu, kita nengok ke rumah. Kalau itu ternyata sudah lama tidak kita lakukan, barangkali hal-hal yang kita temukan terkait kendala-kendala komunikasi gak lancar apa semuanya, mungkin salah satunya adalah tadi keberkahan itu dicabut dari tidak pernahnya kita makan bareng. Ya sesekali suap-suapan ya sah-sah baik. Jadi nyuapin apa jenenge anak itu juga nggak harus ketika sing gede wis disuapi nggak masalah, didulang. Oke. Itu yang pertama. Karena beliau Rasulullah SAW pernah mendapatkan curhatan dari salah satu sahabat. Makan pun ya Rasulullah, kami sudah makan apa semuanya, tapi kami tidak merasa kenyang. Maka jawaban beliau Rasulullah SAW adalah fala'alakum ta'kuluna mutafarriqin. Mungkin kamu dalam makan tadi tidak berpisah-pisah atau tidak jamaah. Maka kemudian para sahabat menjawab, bala, nggih ya Rasulullah. Kemudian kalau fastamiru, maka beliau menganjurkan, memerintahkan nek ngono mangano bareng, makanlah bareng-bareng. Oke, itu urusan atau bab makan bareng. Silakan dievaluasi, direnungi. Kalau itu ternyata hilang dari keluarga kita, maka segera bertobat. Bisa memulai dari salah satu waktunya atau mungkin ketiga-tiganya, tapi itu harus diagendakan. Ojo mung kowe marung nang ndi, enggak. Itu kuwi nek bab-bab marung nang kafe ngendi, kafe Aitama. Yo jam bendino. Jadi niku sasi pisan sampe. Nah, kecuali memang kantongnya turah rapopo, terus monggo niku ngalarisi. Tapi kalau enggak, ya sudahlah, itu cukup sebulan sekali. Saya berapa kali sana mas? Pirang-pirang ya? Pirang-pirang. Tapi jalur jatah orang preman. Kemudian ini jatah kenal. Nah, bab-bab yang kayak gitu jangan terus kemudian sekali lagi untuk kebersamaan itu harus di luar sana boten. Tapi justru makan bareng itu juga kita lakukan di dalam rumah. Bahkan kalau di luar, di tempat saya dulu, tapi kalau sekarang sudah mulai pudar, makan di warung itu menjadi aib. Nek kepoksone jajan, maka dia ambil beli di warung, lauk apa semuanya, kemudian dibungkus, dimakan di rumah. Itu dulu zaman ketika kita masih kecil. Nah, di tempat ini juga sama, di lingkungan kita ini, masya Allah, lingkungan jenenge dapur, pokok dapur, warung, apa komplit. Arep milih sing larang, sing setengahan, sing ngopo kabeh enten sesuai dengan kantong. Tapi sekali lagi bahwa untuk kebersamaan dan keberkahan rumah tangga, hal-hal semacam itu diiriti aja sering-sering. Sudah sekali 2 kali, kalaupun terpaksa harus beli. Oke. Kenapa orang dulu anak-anak itu merindukan orang tuanya itu begitu? Ketika dia sudah merantau, kemudian berada di tempat mana, kangen karo ibu ini. Salah satu faktornya, penyebabnya adalah kangen karo masakane ibu. Karena ora tahu masak. Kangen karo warung kene itu mungkin yang terjadi. Tapi kalau ibu itu senantiasa memberikan masakan, jadi ke anak-anak itu masak insya Allah akan menjadi daya tarik tersendiri untuk seorang anak itu kangen karo masakannya. Padahal kadang-kadang masakan ibu itu ketika dikenalkan ke mantune udah mesti doyan. Iki masakan apa sepo, manis gak manis, pahit asin ya ora asin, suwes.
Kaya ngene kok bojoku sawan nang ira kur-kur nek disuguhi ngono langsung. Itu mungkin terjadi, tapi itulah kenangan masa kecil kita yang sering dimasakan oleh ibu. Maka kalau ibu pengen dikangeni, dirindukan oleh anak-anaknya, salah satu resepnya adalah berusaha untuk makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak itu adalah hasil masakan kita. Yang pertama. Yang kedua adalah tarku at-tahiyyatu 'inda dukhuli al-masjid. Meninggalkan salam, tidak pernah mengucapkan salam ketika masuk rumah. Bab ini juga masuk kategori ketika rumah itu tidak pernah digunakan untuk baca atau tilawatul Quran atau berzikir atau taklim atau hal-hal yang lainnya. Tapi disebutkan di sini adalah satu contoh ketika seseorang itu masuk rumahnya, masuk lembaganya, masuk ruangannya, masuk apa semuanya bab-bab kaitan dengan ruangan, khususnya ada keluarga, dan tidak mengucapkan tahiyat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu menjadi salah satu penyebab hilangnya keberkahan dari rumah kita. Maka ada yang ekstrim. Ustadz Nurul Fikri, dia menyampaikan begini, ketika anak-anak itu dia lupa masuk rumah beledang, saya akan stop dia, nasihatkan kepada dia untuk pulang, untuk keluar lagi ke rumah, keluar lagi dari rumah, ngulang lagi masuk dan ketok pintu kalau pintunya tertutup. Kalau enggak, maka dia harus mengucapkan salam. Tapi kalau pintunya tertutup, ketoklah pintu, kemudian mengucapkanlah salam. Itu sampai pendidikannya seperti itu, sehingga terbiasa masuk rumah itu belang sasai karo pede mboten. Dan itu kadang-kadang yang sepuh, yang tua, bapak ibunya pun juga ikut melestarikan. Padahal ketika kita tidak mengucapkan salam, dampaknya besar sekali untuk keberkahan rumah tangga kita. Satu hadis Rasulullah SAW dia bersabda, "Idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallah." Ada seorang laki-laki yang dia masuk rumahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sampai hanya di assalamualaikum, bisa dilanjutkan. Ini kan 3 doa ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, semoga keselamatan atas kamu. Kemudian warahmatullah, semoga rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada kamu. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kamu semuanya. Itu kan kalau bapaknya masuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak iyo ngoten, bojone nggih ngoten napa kabeh. Kita kadang-kadang menerapkan sunnah ini hanya ketika kita bertamu saja. Ya, sehingga ketika kita mendapati keberkahan itu tidak ada pada rumah tangga kita, lembaga kita, atau ya itulah salah satu penyebabnya. Karena salam atau sunnah ini sudah mulai hilang dari kita. Kalau tulis yang kemudian wawalam apakah Haitama itu sudah masuk untuk untuk publikasi mengenalkan Haitama, ditulisnya sih gede, ucapkan sebelum masuk ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore Haitama. Lembaga-lembaga yang lain kan sudah biasa. Ya mulailah dari keluarga besar Haitama. Gue lagi sing gede template ning ngarep lawang. Wes betul melewat mereka langsung. Oh iya, salam. Dan ingatlah dengan materi ini bahwa itu menjadi salah satu sebab keberkahan itu ada pada rumah tangga kita. Nah, kemudian beliau Rasulullah SAW melanjutkan, qala, ketika ternyata orang itu berzikir atau masuk rumah itu dengan mengucapkan salam, maka setan mengatakan la mabita lakum wala asya'a. Hari ini, malam ini kita sudah tidak lagi punya atau mendapatkan makan gratis dan juga tempat tinggal gratis. Itu hanya karena zikir yang kita ucapkan, salah satunya dengan mengucapkan salam ketika kita masuk. Setan wes gelone padahal dia nggak punya tempat tinggal yang gratis, nggak punya makanan malam gratis atau makanan gratis. Cukup dengan salam. Sementara kalau masuk beledang-beledung tanpa mengucapkan salam, maka setan akan mengatakan, asyqala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yat'indahu ta'am qala adraktumul mabit wal asya.
kamu malam ini akan mendapati atau kita mendapati tempat tinggal yang gratis dan juga makan malam gratis. Itu ketika kita malam hari masuk rumah tidak pernah berzikir, dan salah satu zikirnya adalah mengucapkan salam. Maka anak-anak ini juga dibiasakan masuk di ruangan sini, ke asrama, masuk lagi kemana. Kita masuk mana ini, masuk masjid ini aja, itu sudah ada doanya khusus. Maka di ruangan ini biasakan juga bahwa anak-anak ini bukan hanya sekedar ketika ketemu saja, tapi masuk ruangan ini. Itu sekaligus untuk menjadikan ruangan-ruangan tersebut barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kedua. Ini pun Bu niki Pak, sudah ngantuk nih suasana nih. Aura ini guys, oke nih. Berarti jenengan ini ngeroyok kula urung turu ya wis pas. Jadi ini lagi berjuang. Sebab yang ada di depan saya rata-rata juga udah ngantuk. Kedua, nomor 3, beliau mengatakan ayulan yunza'ul barakah, akan diambil keberkahan dari satu rumah itu adalah inda adam syukrillahi 'alan ni'am, ketika kita tidak pernah mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa idharus suhur wal farah, dan juga meluapkan atau menampakkan senangnya kita mendapatkan titipan atau nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tanpa harus membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Maka kata firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, itu adalah berawal dari apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, itu kita syukuri. Ketika kita bisa semeleh, judul ini ngobrol kali saat lijan itu ya semeleh. Dasare nggih wong Jawa Timur karo wong Jawa Tengah ora nyambung. Beliau niku ya tekok semeleh ya apa? Ya semeleh ya lendeh-lendeh ngene iki wis ngoten iki lah pokoke. Komunikasinya agak terhambat. Karena ya tadi beda beda padahal ya mungkin ini kali berikut tok Jawa Tengah atau Jawa Timur. Nah, adalah ketika kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang ada. Kalau kita bisa memposisikan dari mulai makan yang ala kadarnya, tempat tinggal yang ala kadarnya, kalau urusan kendaraan sing enten itu disyukuri, wis gak neko-neko ora terus piye pokoknya sampai kok banding sing liyane, insyaallah itu yang akan kemudian menjadikan rumah tangga kita barokah. Termasuk adalah ketika Allah karuniakan kepada kita nikmat, kepada kita titipan berupa nikmat anak. Wis mulai kaya tapi kalau awal itu bismillah, syukur. Ini adalah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kemudian kita mendidiknya, tapi mengawalinya dengan syukur, insya Allah itu akan menjadikan keberkahan rumah tangga. Termasuk juga adalah keberkahan anak tersebut. Ketika kita punya pasangan, ketika kita punya rumah, apa semuanya kok urusannya wis ya tadi semeleh, dia mau pandum, bisa mensyukuri semuanya, insya Allah itu asal dari kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah kemudian nanti akan diganti yang lebih atau dijual ya pokoknya itu nomor 2, tapi yang terpenting adalah kita berusaha untuk mengiyakan dulu bahwa ini adalah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pemberian yang lebih baik dari yang saya terima. Kaitannya dengan pasangan, dengan rumah, dengan kendaraan, dengan anak, dengan situasi apapun. Kalau kita bisa kemudian membalikan semuanya adalah pemberian terbaik dari Allah, insya Allah itulah permulaan keberkahan untuk kita dan rumah tangga kita. Itu poin yang ketiga. Niki koyone kalem tapi kula terakhir tak tekoki lho. Poin pertama apa, loro apa, sampai sing ngarep-ngarep gak iso rolling. Nggih, boten guyon-guyon. Ngene ra di guyone engko terus jenengan malah pamit sitok ora sitok. Ya, nah itu guyon. Dan yang
keempat, poin terakhir, sekian banyak poin-poin sebab yang menyebabkan keberkahan itu hilang dari rumah tangga kita dan diri kita itu, tapi beliau menyampaikan 4 hal tadi. Dan nomor 4 yang beliau sampaikan adalah kathratul ma'asi wal ghaflah an dzikrillah. Karena kemaksiatan yang kita lakukan itulah yang kemudian menjadikan keberkahan, keharmonisan sebuah lembaga, masyarakat, keluarga dan semuanya itu hilang, yaitu karena kemaksiatan. Maka ketika terjadi gempa di mana? Gempa di Madinah. Awal kali ketika khalifah kekhilafahan sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau langsung pernyataannya itu, siapa di antara kita yang telah berbuat maksiat? Karena sepanjang beliau hidup belum pernah terjadi hal separah itu. Urusannya ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi gempa, beliau pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang sudah telah berbuat maksiat? Karena itu pengaruhnya akan pada lembaga, keluarga dan semuanya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sebuah negeri, bisa juga diartikan lembaga, keluarga dan semua dari kita ini senantiasa mentaati Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahannya itu dari langit arah atas sana ataupun dari bumi. Cukup satu tok, yaitu senantiasa bertakwa kepada Allah, kosok balik yaitu tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu komunitas, satu lembaga, urip barang-barang itu juga harus tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, amar ma'ruf nahi munkar. Ketika seorang bapak dia salah, ibu juga jangan membiarkan begitu saja. Ketika ibunya yang salah, maka bapaknya juga jangan membiarkan. Itu harus selalu ada. Ini untuk demi keberkahan rumah tangga kita. Ketika anak-anak itu salah, maka ketika suatu saat asbabul wurud dari kul, samillah, kul biyamini, kul mimma yalik, itu kan makanlah, mulailah makan dengan mengucapkan basmalah, makanlah dengan tangan kanan, ambillah makan yang terdekat olehmu. Itu sebenarnya waktu itu adalah ketika terjadi atau makan bareng-bareng Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, dan salah satu peserta itu ada anak kecil. Maka anak kecil ini mampan bareng kan yang beliau ingin menyampaikan itu salah. Maka langsung serta-merta beliau menyampaikan, ya gulam, samillah. Dan termasuk hikmahnya adalah bahwa yang beliau sampaikan itu tidak langsung kepada poin yang ingin beliau tuju. Urusannya kan tahsilin ma'amnya semua. Tapi gak langsung, mangan rangono kuwi. Kayak gitu. Juga sing cerdak sih. Enggak. Atau mungkin bahasa sehalus apapun. Enggak. Tapi beliau melipir. Yang pertama justru malah, ya gulam, sambillah. Makan itu mau bismillah sih. Ini kan seakan-akan umum. Itu semua. Setelah itu ada wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Baru kemudian poin inti dari kasus itu adalah justru malah diletakkan di nomor 3. Kalau makan, ambillah yang terdekat. Ini juga salah satu ketika kita menasihati anak-anak, menasihati seseorang, itu juga walaupun memang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita tegakkan, harus kita sampaikan, tapi juga lihat sikon. Kita juga harus menyampaikannya dengan hikmah. Ya sebagaimana Rasulullah SAW tadi sampaikan. Iki ya langsung rono hok terus mboten. Tapi melipir samillah kul biyaminik. Baru kemudian inti permasalahan. Kalau makan, ambillah yang terdekat dulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 poin yang beliau sampaikan untuk kita semuanya. Memang kata atau kalimat atau angka 4 itu menjadi nggak ngerti ya, menjadi viral dan banyak kita temukan di qaul atau perkataan-perkataan para ulama. Nggak ngerti kok godho guyu ngopo, kok krana eneh
rubah wa sulasi wa rubah, enggak gitu juga. Tapi kita dapati bahwa para ulama itu sekian banyak poin, tapi biasanya ngambilnya cuma 4 poin, 3 poin seperti. Nah, kata 4 itu sering beliau ambil, kemudian itu menjadi topik trendingnya seperti itu. Ini poin pertama, kedua, dan tidak lebih dari 4. Yang pertama, makan bareng. Kira tak sisi bareng-bareng wae. Lah isin pun rasa jawab. Tapi kudu dihafal, kudu bener-bener dihafal. Si pertama urusan daharan makan itu usahakan bareng-bareng. Kalau nggak bisa bareng-bareng semua di 3 waktu itu, maka salah satunya diambil. Kalau juga nggak bisa dinampan, minimal ya sak meja bareng. Itu ison juga ini. Kan ada lah orang yang nggak kolum. Zaman saya juga ada itu. Bahkan kadang-kadang kita kalau ada acara-acara gitu, buatan kalau boleh kayaknya mawon bungkus plastik apa jenis kertas nopo jiko dewi ini apa nek urung kolu bareng-bareng pamane nek dudui ngoten niku ya wis asik tenan. Ini jadi nek zamane kula nyantri niku lauk favorit itu adalah jangan tahu kalau ditukoke capcay ini capcay goreng. Men capcay goreng niku rasane yo enak. Misane kan enten pilihan misane iki. Capcay kuah atau capcay goreng. Nek biyen enake wong capcay goreng. Joget tambah jangan tahu. Terus wahi sego. Wis nikmat. Rampung kabeh sampai kuret-kuret ngoten niku. Dulu kan tampah. Nek saniki sik napa nampan ning plastik biyen durung eneng. Nek saniki wis enek gareng nyuci ki bisa. Nek biyen tampah terus kayak plastik. Nah plastik ini bisa dikubah, kebut-kebut terus tipe. Go awan tinggal mana, bengi tinggal mana, dan seterusnya seperti itu. Ya asik, gak ada sing kaliran ya lemu-lemu, biasa wae. Itu barokah. Kalau itu belum mampu, ya tadi sudah satu meja bareng. Wes monggo juga dewi masalah. Tapi kebersamaan itu harus jadi prioritas. Maka kan di hadis ada yang yal ikuha oyul ikuha. Jadi perampungan dahar itu dilatih. Atau mungkin ini kita termasuk ada kalimatnya yaitu jaluk tolong dilatih. Tentunya kalau bab ini ketika itu hubungannya dengan anak, dengan istri, walaupun dalam hati itu tidak disebutkan loh ya, itu umum, sifatnya umum. Ini jenengan kalau ya kata tabarukan ya nggak apa-apa. Itu dia gitu rasanya, mulai. Tapi itu ya sewu siji. Nah itu kan juga bisa kita makan untuk anak-anak kita atau keluarga. Yang pertama adalah makan bareng. Yang kedua apa wow? Salam ini paling minim yo. Salam ini paling minim oke, paling minim. Lebih ekstrim dari itu adalah bahwa rumah kita harus kita penuhi kegiatannya dengan zikir pada Allah, dan sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran. Maka poin yang kedua tadi adalah zikir. Tapi bab yang dicontohkan adalah salam. Itu zikir yang paling minim. Masuk keluarnya kita, keluarga, anggota kita semua itu adalah pastikan mereka mengucapkan salam. Tapi yang dituntut lebih dari itu adalah bahwa dalam rumah kita itu senantiasa ada zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah maca Quran. Maka pastikan bahwa di rumah kita itu setiap harinya ada Quran. Orang nyetel 99,9 terus tinggal turu. Itu ya sampai lah mending ketimbang napa jenenge keroncongan, campur saru apa nggih itu mending. Tapi kita harus ada jadwal juga bahwa kita punya waktu. Kalau nggak mampu untuk target 1 juz 2 juz kakean, cukup targetnya itu adalah waktu saja. Pokoknya 1 jam atau setengah jam dari 24 jam yang Allah berikan. Iku nggo maca Quran. Kalau ulama-ulama dulu memang 2 waktu yang sakral itu adalah ba'da subuh sampai dengan syuruk dan ba'da maghrib sampai dengan isya. Itu segala kegiatan. Biyen zaman kula cilik ngagung-ngagungke mau balik iki jenenge Yai Sukron Makmum, kemudian Kiai Zainuddin MZ. Niku mesti di mana-mana beliau selalu nyisipkan bar maghrib sampai isya go ngaji. Ojo nonton TV. Padahal TV waktu semono ya ora pakai sesuatu. Itu wong TVRI, tapi beliau-beliau wanti-wanti.
Lho zaman semono niku ora enek channel TV liyane kecuali TVRI. TVRI pun itu juga satu kecamatan bareng-bareng. Bahkan kadang-kadang satu kecamatan di rumah-rumah nggak ada TV. Awake dhewe nimbrung ning kecamatan nongkrong enak. Zaman semono. Wallahu alam nek mriki nggak tahu, tapi saya datang ke sini sudah meriah di sini nih. RCTI yo enek, SCTV yo ono, Indosiar. Tapi nek ning Grabak ning Magelang mriki ora enek. Alhamdulillah di kapit gunung niku tadi sinyal TV niku hanya ada satu pemancar tok saka kecamatan nembe dikembangke. Tok pil niku. Bahkan sampai sekarang niku kudu wanti nek dhuwur-dhuwure ora dhuwur sak klopo niku ora nyaut. Itu salah satu keluarnya. Nah, yang kedua adalah tadi urusan zikir. Yang ketiga untuk urusan bukan semeleh. Ya, syukur. Ya, benar semeleh juga. Semeleh oke lah, itu makna dari mensyukuri nikmat Allah itu semeleh nrimo ing pandu. Sudah diterima aja, disyukuri. Walaupun ini prakteknya nggak mudah ya, nggak mudah. Kemudian yang keempat adalah masing-masing dari anggota keluarga harus andil untuk posisi menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita temukan kejelekan, keburukan, atau mungkin belum ada sesuatu yang baik, sementara kita mendapati hal-hal yang baik, maka terapkan dalam keluarga kita. Termasuk tadi loh, kalau kemudian waktu makan tadi itu bisa dikumpulkan jadi satu ya. Yo makan bareng, yo zikir bareng, yo amar ma'ruf bareng. Kemudian sekali poin sidik muhasabah untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi 4 poin tadi bisa dijadikan satu di ruang makan, di meja makan. Wah, enak. Saya masih beberapa waktu yang lalu berkunjung, bukan waktu yang lalu, tahun yang lalu 9 tahun, 5 tahunan. Ini kangen suasana. Pernah berkunjung ke Temboro. Beliau dalam berkhidmah ke tamu itu ternyata ya kebiasaan yang ada aja. Kebiasaan beliau itu kan mereka beliau itu daharan pakai nampan, ya sudah ketika ada tamu datang nampan ditoto kabeh terus semua. Memang disediain juga piring plastik, barangkali ada tamu yang nggak berkenan sudah. Nah itu beberapa tahun yang lalu dan di Mahat di pondok itu sudah terbiasa. Nah makan bareng. Kemudian poin yang kedua tadi adalah poin zikir. Di situ juga bisa kita mulai dengan misalnya setoran anak-anak. Pilih di kelas malam. Tadi di kelas diajari apa? Di sekolah diajari apa? Seteko ngendi? Kadang-kadang orang tua kan nggak ngerti DE PR guru ini lho. Nek urung dipanggil karo guru ini ora roh. Oh, ana PR to diwae. Saking dene bendino itu ora tau ngecek apa juga pernah tekok prestasi anaknya. Ngerti-ngerti diceluk karo guru ini. Itu kan bisa di situ. Pilih murojaahmu piye. Terus mau neng kelas ngopo apa semua di situ bisa. Murojaah satu-satu. Atau bapaknya mungkin mentalkin, atau ibunya mentalkin, atau sesekali mungkin anaknya suruh mentalkin, atau mungkin bareng-bareng. Coba kalau setiap waktu makan itu satu ini misalnya satu halaman sing lancar, satu halaman blok-blok itu suwe setengah jam saluwe malah piringnya bandingi kabeh. Nah terus atau mungkin satu ayat atau berapa terus begitu. Itu juga 2 poin langsung didapati. Tiga poin berikutnya adalah berusaha untuk mensyukuri. Gak apa-apa ya le, kanca-kancamu ini udah mangan apa. Mungkin cerita dia kan, temanku lo sana ke sini apa neng kene apa aku kan. Nah inilah poin berikutnya. Gak apa-apa le, ini gitu syukuri. Insya Allah kok ada. Itu nasihat-nasihat ngalir saja dari Bapak Ibu semuanya untuk menanamkan bahwa yang ada ini berusaha untuk kita syukuri. Nah poin yang keempatnya adalah umur maksiatan. Mungkin kita mendapati anak-anak itu pas ngapain, pas keceroboh, mungkin masuk tanpa salam. Ya langsung kita sampaikan rumah itu coba bludang-bludung. Nek nutup pintu wis hampir jeblang, buang tinggi. Nah, ayo sapa kuwi, ayo. Ya. Itu khas dan akan terus berlanjut. Makanya di pondok-pondok itu kan boleh ensel sing wandel-wandel. Itu karena terlatih dia di rumahnya. Gludeng.
bahkan sing wesi kuandel niku iso rembuk. Kulo ya gumun padahal kelas SD, kelas SMP. Niku nek urusan ensel, urusan ngono kok ya sesasi pisan wis enek anggaran. Oke, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan 4 hal tadi, dan inti dari semuanya adalah ketika kita mengharapkan keberkahan dalam rumah tangga, setelah 4 poin tadi adalah Al-Quranul Karim harus senantiasa berada di rumah kita, dan itu menjadi wirid wajib kita. Ada waktu kita mungkin ngajarkan ke anak-anak, ada waktu kita mungkin untuk mengevaluasi anak-anak terkait dengan prestasinya di sekolahannya, tapi harus ada waktu juga buat kita untuk nambah terus setiap hari. Termasuk diskusi saya kemarin sama Ustaz Rizal itu, jenengan yang merojaah sedino piro. Nah dia jawab, karena memang saya sudah tidak di poin itu, penting setiap hari itu berusaha untuk 1 juz itu kita baca. Kalau lewat di juz yang pernah hafal atau juz yang hafal atau lancar, berarti sekalian itu diniati go murojaah. Kalau ketika sampai di juz yang memang uangnya lebih istimewa, yang terpenting minimal dalam 1 bulan itu kita khatam 1 kali. Jadi setiap hari 1 juz. Ada loh, enten loh. Saya ketemu dengan pernah guyon-guyon, ternyata dia itu ada di pondok dengan kemudian lingkungan yang Islami, anak-anak yang pondok kabeh, tahfidz kabeh, tak tekoki terakhir khatam Quran kapan? Iku jawabannya karo mrebes mili niku wingi pas Ramadan. Padahal itu arep Ramadan meneh. Jadi ya pernah khatam Quran itu. Kapan terakhir kapan? Khatamnya biyen pas Ramadan. Itu juga kalau kadang-kadang kalau kita tanyakan pada diri kita, jojo awake dhewe ya padha. Padahal tadi loh, kalau bisa Quran itu minimalnya adalah setiap 1 bulan. Minimal itu 1 bulan sekali kita bisa khatam. Ya sak piye polae sak carane. Lagi Bapak Ibu sekalian, tidak cukup untuk kemudian kita nyekolahkan anak-anak kita di rumah tahfidz, di rumah Quran, di pondok Quran dan semuanya. Itu satu kebaikan, itu satu hal yang positif. Tapi lebih dari itu adalah kita yang sudah menjalaninya, kita yang tinggal pokoknya bapak-bapak itu ya, yang hanya memaksimalkan. Ini juga obrolan saya dengan Ustaz Rizal kemarin. Beliau menyampaikan sisa hidup. Aku rumang saku saya nom kok urusan sisa hidup. Begini sih, itulah manusiawi. Umure piro wae begini uripe sedo. Nah, beliau menyampaikan sisa hidup jenengan ini gua apa Pak Jan ini ngono. Ya, gua amal soleh. Nah, sisa hidup umur yang Allah berikan, sisa-sisa hidup yang ada ini, ayo kalau kembali sing wingi-wingi sponsing sudah. Tapi ini kita mulai lembaran baru, bahwa jangan sampai di rumah tangga kita, di lembaga kita itu absen, kosong dari zikir pada Allah berupa baca Quran. Saat niki dan krunya sudah memulai di namanya unit multimedia. Setiap harinya memulai kegiatan itu dengan tilawatul Quran. Maka kalau di sini ada asatidzah, di sini ada anak-anak apa semuanya, mulailah itu dari baca Quran. Sebelum aktivitas apa-apa mulai dengan tilawatul Quran. Ora kudu pirang juz boten, ya sak mampunya aja berapa. Harapannya adalah nanti tetap gitu loh, sekian bulan, sekian hari, sekian bulan khatam. Kemudian kapan khatam lagi, khatam terus seperti itu. Nah di rumah kita pun juga sama. Apalagi bapak-bapak ini sebagai mas'ulnya berusaha untuk jadikan suasana rumah itu mesti ada target untuk khatam. Sekali lagi, adanya anak-anak kita di pondok, kemudian bahkan keterlibatan kita di pondok tahfidz sekalipun, lingkungan kita yang masya Allah pondok juga atau tahfidz juga, jangan sampai kita tergiur, tertipu dengan suasana dan keadaan itu. Kita sendiri ketika ditanya kapan terakhir maca Quran, kapan terakhir khatam Quran, nek nyimak bendino pagi sore, krungu Quran ya bendino, ngedit Quran ya jalan terus. Tapi ditekai Quran kapan ya? Naudzubillah kalau ternyata untuk urusan
Bahkan gini loh, Al-Kahfi ya, Al-Kahfi. Sok-sok ra kesaid, sok-sok ra kesaid. Enggak. Al-Kahfi yang hanya 1 minggu sekali, 1 pekan sekali. Itu juga kadang-kadang enggak cangking di ini ya, kesimpulan para ulama ketika kita di posisi seperti itu karena kerasnya hati kita sehingga terlewati oleh kita baik amal-amal soleh, kesempatan untuk beramal soleh itu lewat begitu saja dan kita tidak sadar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat saya dan semuanya. Keluarga, pastikan bahwa kita senantiasa berzikir pada Allah dan zikir yang utama kaitannya dengan kondisi dan lingkungan kita apa semuanya, termasuk hal-hal yang menjadikan Allah mengistimewakan seorang hamba, mengistimewakan semua waktu apa semuanya karena Al-Quran. Maka Quran ini menjadi wirid kita harian. Setiap hari kita harus punya waktu khusus untuk Quran, baik dibaca ataupun dihafal, dan jangan terlena dengan yang kayak murojaah itu jundrungnya ora ketok. Tapi kalau kita membaca target hatam, insya Allah kita bisa mengevaluasi di kemudian hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Rahman inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anak sudah di pondok, kita juga mungkin berinteraksi dengan pondoknya pondok tahfidz dan semuanya. Tapi sekali lagi, ketika kita tidak punya waktu khusus untuk Quran, untuk membaca, untuk belajar Quran, kita termasuk orang-orang yang tertipu. Maka pastikan pesan ini terulang lagi, kita punya waktu khusus untuk Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.